Di scene dimana pasukannya si Proximus Caesar ini nangkepin ya klan-klan ini dan ngumpulin jadi satu, itu ngingetin gue sama satu film. Apalagi kalau bukan Halo Sobat Cinefil, ketemu lagi sama gue Patriotul. Gimana kabar kalian minggu ini? Minggu ini ada dua film yang lagi bagus yang muncul, yaitu Vina Sebelum 7 Hari dan juga ada Kingdom of the Planet of the Apes. Jadi mana nih yang udah kalian nonton? Apakah nonton Vinanya dulu atau nonton Kingdom of the Planet of the Apes? Share di kolom komentar ya. Dan gue udah nonton salah satu dari dua film tersebut dan yang akan gue review juga di video ini. Apalagi kalau bukan tetralogi dari Planet of the Apes ya, yaitu Kingdom of the Planet of the Apes. Tapi next mungkin gue akan tetap review Vina sih. Mungkin gue akan sempetin nonton weekend lah. Dan karena juga ada alasan ya kenapa gue milih Kingdom of the Planet of the Apes dulu untuk gue review dan gue tonton. Karena ini adalah tetralogi keempat. Dan juga ini udah ditunggu sampai 7 tahun ya guys. Karena trial itu tahun 2017. Dan gue masih ingat kalau tetralogi ini dimulai dari Rise of the Planet of the Apes. Gue inget banget James Franco itu main 2011. Terus dilanjutkan 3 tahun kemudian dengan Dawn of the Planet of the Apes. Lalu terakhir adalah War of the Planet of the Apes itu 2017. Dan dari yang gue baca, kenapa film ini bisa mundur sampai 7 tahun itu sebenarnya karena banyak dramanya sih guys. Dari mulai akuisisi Fox oleh Disney, terus rumah produksinya itu nggak cocok, terus juga internal timnya juga nggak cocok sama cerita apa yang mau dikembangin lagi, sampai akhirnya muncullah Kingdom of the Planet of the Apes yang ini benar-benar cerita baru sih. Dan ini bisa dikatakan baru karena memang di sini udah nggak ada sisa sama sekali ya. Dan dari trilogi pertama kita lihat selalu ada sisa dari 1 sampai 3. Di sini tuh benar-benar cerita baru yang diperankan oleh satu monkey, satu ape, satu chimpanzee sebenarnya lebih tepatnya, bernama Noah. Dan juga gue suka di film ini karena fokusnya udah nggak clash antar spesies ya. Ini justru malah clash antara chimpanzee itu sendiri, antara ape itu sendiri sih. Dan film ini disutradarai oleh Wes Ball ya, orang yang sama yang jadi sutradara untuk Maze Runner trilogi 1, 2, 3 dia yang jadi sutradara. Dan memang ada beberapa kesamaan aspek sih yang dia bawa dari Maze Runner di film ini. Dan film ini dibintangi oleh Owen Teague yang di sini akan jadi Noah. Terus juga ada Kevin Durant, di sini dia akan jadi Proximus Caesar, tapi bukan Caesar yang sama yang di trilogi pertama. Terus juga ada Prealan yang di sini akan jadi May atau Nova, dan terakhir ada William H. Macy yang di sini akan main sebagai Trevatan ya. Dan dua yang terakhir adalah yang non CGI, satu-satunya manusia yang nggak ada CGI-nya sama sekali. Dan masih sama, William H. Macy di sini memang perannya tuh memang good daddy banget lah. Muka-muka good daddy lah bisa dibilang. Di film-film apapun dia kayaknya selalu jadi muka-muka bapak-bapak yang baik-baik aja, bapak-bapak yang gak nyeleneh. Dan seperti yang udah gue sebutin sebelumnya, kalau film ini memang benar-benar baru, nggak ada kaitannya dengan film yang sebelumnya, trilogi sebelumnya. Tapi bisa dibilang ini adalah spin-off masa depan ya. Karena settingnya memang 300 tahun ya setelah War of the Apes, setelah trilogi terakhir yang rilis tahun 2017. Dan di sini menceritakan kalau bangsa Ape atau bangsa kera ini sudah terpisah-pisah dan mereka membentuk klan-klannya masing-masing lah bisa dibilang. Dan Noah sebagai karakter utama itu adalah salah satu anak dari kepala suku klan pembesar elang ya, atau klan elang lah bisa dibilang, Eagle Bearer. Yang mana Noah ini ya klise sih, anak kepala suku, dia ingin membuktikan sesuatu bahwa dia itu worth, dia itu pantas untuk berada dengan title prince lah di situ. Dan si Noah ini dibantu oleh dua temannya ya, yaitu Anaya dan Suna. Sebenarnya nama yang terdengar sedikit India sih menurut gue. Dan klan-klan yang terpisah-pisah ini, klan-klan kera yang udah sendiri-sendiri ini, itu diburu oleh satu tiran bisa dibilang yang di sini diperankan oleh Kevin Durant sebagai Proximus Caesar. Dan si Proximus Caesar ini sebenarnya punya tujuan yang menurut gue itu debatable, tergantung dari POV mana lo side of sih. Jujur di scene dimana pasukannya si Proximus Caesar ini nangkepin ya klan-klan ini dan ngumpulin jadi satu, itu ngingetin gue sama satu film. Apalagi kalau bukan Apocalypto ya tahun 2006, itu mirip-mirip banget lah. Cuma bedanya di sini dikumpulkannya tujuannya tuh beda. Dan Noah itu yang dia nggak mati, walaupun pada akhirnya dia masih hidup, itu berusaha untuk membebaskan klannya ya.
Dimana di perjalanannya ini dia ketemu satu orangutan bernama Raka dan juga satu manusia yang mereka panggil Nova. Di sini dia bernama Mei. Dan masih sama kayak trilogi sebelumnya, sebenarnya visual di film ini itu masih nunjukin bagaimana dunia pasca manusia ini hilang ya, pasca manusia ini kena apokalipsi virus, dimana bandara udah lumutan, terus juga observatori udah gak karuan, jalan udah kayak gitu, bener-bener kembali ke zaman batu lah bisa dibilang. Dan sebenarnya udah sebutin tadi kalau Westworld ini bawa beberapa aspek-aspek yang ada di Maze Runner ke film ini ya, karena ada beberapa scene yang brief tapi intens banget. Contohnya aja pas si Nova ini diselamatin sama si Noah ya, pas mau naik ke kudanya dengan dikejar satu gorila lah, itu brief banget tapi intens. Terus juga ada scene di bunker ya, dimana bunkernya banjir pada akhirnya, spoiler alert, dan itu berantemnya dia di situ tuh sampai bikin gue tuh sesak napas karena emang sempit dan banyak air dan wah parah sih di situ sih. Selain itu juga gue suka growing dari app community nih ya, atau komunitas kera ini, dimana mereka masih ingat dengan Caesar dan mereka menganggap Caesar ini living legend lah bisa dibilang, mungkin kayak Romulus dan Remus untuk kota Romawi ya, semi legendary king lah bisa dibilang. Dan diperlihatkan juga selama 300 tahun ya dari film pertama, manusia itu kan kehilangan kemampuan bicara lah bisa dibilang. Masih ada beberapa yang masih bisa bicara, tapi mostly udah mereka nggak ngomong sama sekali. Dan ini tuh bahkan ada beberapa scene yang kayak ngebalik perspektif ketika manusia itu ngelihat binatang, dan di sini tuh dibalik manusia di binatang dengan kecerdasan manusia melihat manusia yang nggak punya kecerdasan lagi. Dan karakter dari Trevathan ini ya, yang mana dia manusia satu-satunya yang masih civilized dan dipekerjakan oleh Proximus Caesar ya, dia bisa dibilang itu realistis aja lah, karena emang sudah banyak yang berubah dan dia itu menganggap kalau dunia itu sudah milik kera. Sementara Mei itu sedikit berbeda ya, itu antitesis dari Trevathan ini sendiri lah. Mei itu manusia yang masih punya pengharapan bahwa mereka bisa mengambil apa yang seharusnya jadi milik mereka, yaitu planet bumi yang sekarang dikuasai oleh app ini. Dan untuk Proximus Caesar, jujur ini karakter yang menurut gue itu debatable untuk kita bilang dia itu villain, dia itu jahat, karena dia itu sebenarnya punya tujuan yang baik, yaitu dia ingin kera-kera ini maju atau spesiesnya ini maju. Dia melihat manusia itu dulu bahkan bisa terbang, bisa melakukan apa aja, dan dia pengen kera-kera atau app ini bisa seperti itu. Tapi di sisi lain, dia itu juga tyrant, dia itu memperbudak, bisa dibilang memperbudak kera-kera ini, yang mana itu juga bukan hal yang good enough lah untuk dia itu sebagai pemimpin yang bervisi tapi cruel gitu. Dan dia itu punya tujuan membuka satu bunker bisa dibilang, spoiler alert, dan dia percaya di bunker itu ada harapan untuk para kera ini untuk bisa maju, untuk bisa berevolusi lah. Dan Proximus Caesar ini juga termasuk kera yang cerdas ya, dimana dia itu pernah ngingetin ke Noah kalau manusia itu nggak bisa dipercaya dan lu nggak boleh terlalu dekat dengan manusia. Dan itu juga akan terjadi. Kalian bisa tonton sendiri aja apa yang akan Noah alamin. Sementara si Noah ini bisa gue bilang dia adalah karakter yang cerdas, tapi dia represent all value sih, dan dia sedikit naif menurut gue, karena dia masih berpikir kalau kita harus mengembalikan kera-kera ini kepada klan-klan yang masing-masing. Sementara Proximus, dia mengumpulkan kera-kera ini untuk menjadikan satu kerajaan, yang mana dia merasa bahwa ketika kera-kera ini bersatu, mereka akan lebih kuat. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Untuk skor gue kasih 7,5/10, karena menurut gue film ini memang benar-benar baru, nggak cuma sekedar mempertahankan spesies masing-masing seperti yang di film 1-3, tapi di sini lebih fokus kepada perspektif masing-masing spesies ya. Bahkan dalam spesies yang sama itu ada perspektif yang berbeda. Perspektifnya Noah aja bisa beda sama si Proximus, perspektifnya si Trevathan aja beda sama perspektifnya si Mei. Dan kalau lu ada beda pendapat, please share di kolom komentar, kita bisa diskusi di situ. Kalau lu suka video dan channel ini, please like and subscribe. See you in the next movie or series review. Bye bye Sobat Cinephile.